Assalamualaikum. Ini hari Kamis berarti malam Jumat, dan salah satu amalan yang terbaik di malam Jumat dan hari Jumat adalah berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Dan juga ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi 10. Barang siapa yang satu kali salawat kepadaku dapat 10 kali rahmat. Allah saja yang maha agung dan maha mulia, maha segala-galanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun makhluk yang suci bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah perintahkan kita orang beriman bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sedekah subuh, kenapa saya berkata sedekah subuh? Bukan berarti tidak boleh sedekah di waktu yang lain. Semua sedekah boleh di setiap waktu dan setiap saat, hari Jumat maupun selain hari Jumat. Tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat, sebelum beraktivitas isi sedekah subuh. Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Mulai hari ini masing-masing bikin kotak amal atau botol atau kaleng, simpan di rumah. Setiap habis salat subuh sebelum beraktivitas isi sedekahnya. Apalagi kalau sedekah itu disertai doa. Begitu Anda sedekah, sebutkan hajatmu. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, ya Allah, saya ingin nikah. Mudahkan jodoh. Nikah lagi juga boleh doa, tak apa-apa. Ada yang sedang melamar kerjaan, Anda isi, wallahi dahsyat amalan ini, wallahi dahsyat, manfaatnya banyak untuk menyembuh penyakit, menabulkan hajat, memudahkan urusan. Dan tidak pernah saya sampaikan amalan ini, semua alhamdulillah berhasil mendapatkan hajatnya. Begitu Anda isi, doa. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mudahkan lamaran kerjaan saya. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mohon titipkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Kalau ada yang merasa dirinya suka marah, suka emosi, ya Allah, dengan berkah sedekah ini tenangkan hati dan jiwa saya agar tidak emosi lagi. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini karuniai kepada aku anak penghafal Al-Quran. Makanya boleh Anda ketika Anda bersedekah, jangan lupa disertai doa. Di antaranya, anugerahkan ya Allah Indonesia menjadi negara Al-Quran. Tapi tolong fokus. Kalau Anda isi sedekahnya, tolong disesuaikan. Jangan isi sedekahnya koin, teng, tapi doanya sampai terbit matahari. Dah ada malunya. Kata Allah, koin-koin aja sedekahnya, doanya dah habis-habis. Hajatnya panjang, lebar. Malu kita. Bukan Allah tidak bisa, Allah maha bisa menabulkan hajat. Tapi kita malu sama Allah. Kok cuma bikin teng, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjang. Fokus. Kalau usulan saya, satu sedekah, satu hajat. Ada satu amalan di dalam azan, tolong perhatikan. Dan ini pertama kali saya sampaikan di sini. Ketika Anda dengar azan, tolong dengar baik-baik. Sebelum masuk hayya 'alas salah, di sini ada satu amalan banyak umat Islam tidak faham. Bahkan hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ketika muazzin selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab apa? Wa ana. Ini faham ya, ikut saya. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna. Kita tidak akan mampu membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Salah satu ikhtiar, setiap saya berkesempatan ke Solo, wajib bagi saya mampir ke masjid ini. Buat apa? Tidak ada urusan dunia, tidak ada kepentingan, hanya berkeinginan menjaga silaturahim kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu saya lakukan karena Nabi Muhammad. Saya ingin nanti di hari kiamat beliau memanggil saya, inilah hamba yang suka menjaga keluargaku, yang suka silaturahim kepada keluargaku. Itulah hadiah yang kita mampu memberikan kepada Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bakal dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat insya-Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Hayat kami dengan husnul khatimah. Wafatkanlah kami ya Allah atas kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, wafatkanlah kami atas kalimah la ilaha illallah. Saya tanya sama Syekh pada saat itu, Syekh, kenapa Anda mau datang ke sini? Dia mengatakan bahwa ya harus. Kenapa harus? Karena saya harus menyebarkan bahwa saya ditusuk itu ya sudah, itu masalah saya, masalah Allah. Saya dengan Allah sendiri, saya bertanya, saya menyelesaikannya sendiri tanpa harus adanya keributan, tanpa harus adanya nanti masalah baru yang terjadi di mana-mana. Hanya karena saya ditusuk, hanya karena saya. Saya bilang sama dia, Anda nggak marah, Anda nggak dendam, saya nolongnya nusuk saya pada saat dipukulin itu saya nolong, karena dia juga manusia, jangan dihakimi seperti itu. Ada satu yang sangat luar biasa. Aku pertama kali tahu tentang sedekah subuh itu dari ceramahnya Syekh kemarin. Ada satu yang luar biasa banget. Aku pertama kali tahu tentang sedekah subuh itu dari ceramahnya beliau. Padahal mamah dari dulu udah menjalaninya. Terus mamah juga kasih tahu aku. Terus akhirnya aku jalanin sedekah subuh itu. Itu Masya Allah, itu benar rezeki. Itu datang dari yang kita nggak duga-duga. Terus aku share ke kalian kan di TikTok. Dan yang DM ke aku juga ada pada bilang, Kak makasih ya udah share tentang sedekah subuh. Rezeki aku tuh tiba-tiba ada aja gitu. Cuma mau bilang terima kasih untuk Syekh Ali Jabir, untuk almarhum Syekh Ali Jabir. Hari ini kita di Indonesia sedang mengalami musibah yang paling besar dan yang paling nyata, kematian seorang ulama. Dijelaskan oleh para salaf bahwasanya kematian 1000 orang itu jauh lebih baik daripada kematian seorang ulama. Bahkan dikatakan pula kematian 1000 ahli ibadah itu jauh lebih baik daripada kematian seorang ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yantazi'ul ilma minan nasi intiza'an walakin yaqbidul ulama fayarfa'ul ilma ma'ahum wa yubqi fin nasi ru'usan juhalan yuftunahum bighairi ilm fayadhilluna wa yudhillun." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mencabut ilmu dari manusia dengan sekali cabutan, namun Allah akan mencabut para ulamanya. Kemudian Allah akan mencabut pula ilmu itu bersama dengan kematian mereka. Kemudian yang tersisa di antara kalangan manusia adalah seorang pemimpin, seorang imam yang bodoh yang menebarkan fitnah di antara para manusia tanpa ilmu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Namun kita sebagai manusia tidak akan mampu berucap kecuali apa yang akan diridhoi oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bercita-cita ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok.